Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah, hari ini aku masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup. Mudah-mudahan hari ini lebih bagus dibanding hari kemarin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Bangun, Sukma, ini udah siang. Sukma, ayo mau sekolah. Ih, sekolah masih ngantuk ah. Ya udah, kalau kamu mau bangun, aku bilangin paman nih. Aduh, jangan ya, jangan. Ya udah, tapi nanti kamu harus janji sama aku. Pulang sekolah, anterin aku main ke danau. Ih, ngapain? Nggak mau ah. Ya, Nana mau ya? Ya udah, tapi sekarang kamu main dulu. Udah telat nih ya. Aku tunggu di bawah, oke? Yes. Bu, doain Arman. Mudah-mudahan hari ini Arman dapat uang banyak. Iya, Man. Tanpa kamu minta pun doa seorang ibu selalu menyertai anaknya. Terima kasih, Bu. Kamu langsung ke rumahnya Pak Daud. Iya, Bu. Arman mau narik sadungnya lebih pagian supaya dapat uang lebih banyak. Arman pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, anakmu sekarang udah besar. Sifat dan sikapnya persis seperti kamu. Gak pernah nyusahin aku. Arman, tunggu Arman. Apa? Hari ini Anwar sakit. Jadi tolong kau gantikan untuk mengantar jemput anak Datuk Hasan. Emangnya Datuk Hasan punya anak, Pak? Astaga, Arman. Kamu tak tahu dengan si Sukma? Dia gadis yang terkenal paling cantik di desa ini. Ya, Pak. Biasanya anak orang kaya itu sombong. Kelakuannya so penting. Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Lagi kamu belum kenal dia kan? Kalau kamu sudah melihatnya, kamu akan tergila-gila padanya. Bapak bisa aja. Ya sudah, saya kesana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya janji saya akan bayar hutang saya. Tolong Datuk, kasih saya waktu, saya akan bayar. Bayar. Dasar orang miskin dipinjemi uang, nggak bisa bayar. Makanya jangan sok-sokan kalau jadi orang miskin, pinjam uang, bayar bunganya juga kamu nggak mampu. Hah? Usir kambing-kambing ini, cepat. Tolong beli saya waktu, Datuk. Saya janji, saya akan bayar hutang saya. Ampun, Datuk. Bayar. Ibu, tolong jangan sakiti ibu saya, Datuk. Tolong jangan usir kami. Kalau kami diusir, kami mau tinggal di mana, Datuk? Apa nih tikus kecil? Sana, main di selokan. Mulai sekarang, rumah ini semuanya akan aku sita. Termasuk isinya. Kalian boleh balik ke sini kalau kalian bisa melunasi semua hutang dan bunganya. Ngerti? Datuk. Saya pengertiannya, Datuk. Kami... Sekarang banyak ngomong lagi.
lumayan mulus. Jangan sentuh saya. Jangan, Datuk. Jangan ganggu keluarga kami. Dengar baik. Kalau kamu mau melayani aku akan hapuskan, aku akan bebaskan semua hutang dan bunganya. Gampang kan? Jangan, Datuk. Usir kambing-kambing ini keluar dari halaman rumah ini. Cepat! Datuk, jangan usir kami, Datuk. Tikus kecil, minggir! Udah. Pergi, bawa, pergi! Jangan. Ampun, Datuk. Ampun. Terus! Pergi. Ampun, Datuk. Jangan. Bawa jauh-jauh! Suruh, minggat! Ibu sakit. Sabar ya, Nak. Datuk jahat, Datuk kejam. Semoga Allah membalas kekejaman Datuk. Datuk telah menganiaya anak saya. Saya bersumpah, Datuk akan merasakan yang lebih dari ini. Datuk akan kehilangan anak Datuk. Datuk akan menderita. Jadi, kamu mensumpah aku? Hah? Mana mungkin? Oh, tak mungkin. Aku percaya. Mana mungkin aku bisa kehilangan anak yang aku cintai gara-gara aku menghukum kalian? Hah? Sementara kalian tidak bisa bayar hutang dan bunganya. Nggak mungkin. Sudah, Bu. Ayo kita pergi. Minggat! Anak orang kaya kan biasanya sombong. Sebelum dia sombong sama aku, sebaiknya aku jalin dia dulu. Woi, keluar! Emang ya anak orang kaya pada sombong ya? Ya sebelum saya disombongin, ya ntar saya kerjain aja dulu biar saya gak disombongin. Woi, cepetan! Saya banyak urusan nih! Siapa kamu? Saya disuruh Pak Daud hari ini buat gantiin Anwar. Soalnya Anwar lagi sakit. Anwar sakit? Sakit apaan? Waduh, saya nggak tahu dia sakitnya apa. Pokoknya saya disuruh untuk jemput kalian. Ayo cepetan. Siapa juga yang nyuruh kamu kesini? Hah? Urusan saya bukan sama kalian saja. Nyebelin banget sih ini orang. Ya udah cepetan, saya banyak kerjaan nih. Bukain pintunya. Buka pintu. Emang kan Ratu? Buka aja sendiri. Asal kamu tahu ya, si Anwar itu selalu bukain pintu buat kita. Ya itu si Anwarnya aja yang bego. Terus. Kamu ngapain sih ngeliatin aku aja? Naksir ya? Makanya bergaul tuh jangan sama kuda aja. Jadinya nggak pernah ngeliat cewek cantik kayak aku. Heh, kamu tuh terlalu percaya diri. Aku ngeliatin kamu karena rambut kamu tuh udah laler. Kamu belum mandi ya? Hah? Nah, emang bener ada lalernya? Enggak, nggak ada. Dasar rese. Hah?
harus nungguin kita di sini sampai kita pulang sekolah. Saya nungguin kamu. Iya, biasanya Anwar juga kayak gitu kok. Ya itu kan Anwar bukan saya. Saya banyak kerjaan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus nungguin kita di sini. Cerewet. Ya sudah, nanti siang saya balik lagi. Itu pun kalau saya ingat. Ya udah kita masuk kelas yuk. Ayo. Bang Arman, kok ada di sini di sekolah Rahma? Oh, tadi abang habis nganterin Sukma sama saudaranya mungkin. Sukma, anaknya Datuk Hasan itu. Iya. Yaudah bang, Rahma masuk kelas dulu ya. Ya. Pak. Man, muka kamu kenapa? Susut benar. Aku tadi pagi disuruh Pak Daud gantiin Anwar untuk mengantar anaknya Datuk Hasan sekolah. Anaknya sombong. Kamu ngantar Sukma? Beruntung banget kamu ngantar cewek cantik. Cantik sih cantik, tapi Hati-hati kamu, Man. Ntar jatuh cinta lagi. Kamu tahu sendiri kan? Bapaknya tuh galak. Bapaknya tuh terkenal paling kejam di desa ini. aku jatuh cinta sama dia. Mana mungkin? Nah, sekarang kenapa kamu nggak jemput dia ke sekolah? Emang sekarang jam berapa? Nih. Astagfirullahaladzim, gawat. Lama banget. Aku bilang juga apa? Dia itu orang yang nggak pernah tanggung jawab. Udah sabar aja lah, bentar lagi juga datang kok. Dari awal ngeliat kelakuan aja aku juga udah sebel. Alah, sebel. Hati-hati kamu, ntar kamu jatuh cinta lagi sama dia. Hah? Jatuh cinta sama dia? Nggak mungkin. Hah. Udah yuk kita jalan kaki aja. Gimana dong? Woi. Tunggu, woi. Kalian berdua gimana sih? Dicariin di sekolah gak ada. Katanya minta dijemput. Orang gila. Udah salah malah marah-marah lagi. Harusnya aku yang marah-marah. Udah tahu mau jemput kita jam 12. Sekarang tuh jam 1 tahu. Alah, ntar sebentar aja. Bawel. Oh, sebentar gimana? Ini tuh udah telat 1 jam tahu. Nyebelin. Ya udah, sekarang tinggal pilih. Mau jalan kaki apa naik sado? Oh, ya udah, jalan nih ya. Jangan. Udah yuk nah. Cepetan. Udah belum? Datuk, tolonglah saya, Datuk. Tolong apa? Hah? Tolong pinjamilah saya uang, Datuk. Anak saya sakit keras, Datuk. Jaminan apa yang bisa kamu kasih ke saya? Hah? Aduh, tolonglah saya, Datuk. Saya sudah tidak punya jaminan lagi untuk berutang pada Datuk. Tolonglah saya, Datuk. Sawah yang mana? Hah? Ya. Itu sawah. Aku nggak sembarangan mengambilnya. Itu karena kamu terlambat bayar hutang dan bunganya. Hah? Jadi, bukan aku yang mengambilnya. Kalau kamu mau aku pinjami uang, kamu harus kasih jaminannya. Aduh, tolong Datuk. Tolong, bantulah saya. Tolonglah saya. Betul. Bereskan dia. Baik, Datuk. Brengsek. Berhenti! Kalian tuh apa-apaan sih? Kalian bener-bener gak punya perasaan ya? Kalian
Kenapa kalian malah mukulin mereka? Sukma, masuk! Apaan? Hah? Sukma! Anterin kita ke rumah sakit ya. Sukma! Kurang ajar! Maafkan Bapak ya, Nak. Bapak tidak bisa menolong kamu, Nak. Cepetan! Iya. Aduh, Pak, sabar ya, Pak. Aduh, maafkan Lama banget Bapak. sih jalannya. Cepetan! Pak, sabar ya, Pak. Ternyata aku telah salah menilai dia. Ya Tuhan, baru kali ini aku melihat gadis yang hatinya secantik wajahnya. Cepetan dong jalannya. Iya, Yana juga cepat. Pak, sabar ya, Pak. Ina, kamu ke dalam duluan ya. Iya, iya. Ayo, Pak. Ongkosnya berapa? Kok ditanyain diem aja sih? Cepetan. Aku mau. Kamu gak usah bayarin uang. Maksud kamu? Nama aku Arman. Maaf kalau tadi pagi aku sering nyesalain kamu. Sukma. Kamu sudah membayarnya. Ayo kita masuk ke dalam. Yuk. Sabar ya, Pak. Pak. Pak Dokter, bagaimana dengan anak saya? Tolonglah anak saya, Dokter. Maafkan saya, Pak. Anak Bapak sudah tidak tertolong lagi. Karena dia terlambat dibawa ke kami. Dia telah meninggal, Pak. Apa? Anak saya meninggal. Oh, tidak. Tidak. Budi, anakku. Jangan tinggalkan bapakmu. Ini semua gara-gara bapakmu yang kejam itu. Bapakmu telah membunuh anakku. Jangan, Pak. Jangan salahkan dia. Aman saya, Pak. Sukma, pulang. Ayahmu sangat marah sekali sama kamu. Pulang. Enggak. Saya nggak mau pulang. Ayo pulang. Pak, maafin saya, Pulang. Pak. 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 Ayo, Pak. Lepasin! Diam. Lepasin! Apa-apaan sih? Ayah jahat. Ayah tega ya. Ayah tega membuat Parisman kehilangan anaknya. Supaya nggak nyangka Ayah bisa setega itu. Sukma. Apaan kamu tuh? Hah? Dengar, nggak ada satu orang pun di rumah ini boleh membantah perintahku. Sekalipun kamu anakku, ngerti? Ya, Ayah tuh seorang datuk di desa ini ya. Seharusnya Ayah yang lindungin mereka, bukan malah nyakitin mereka kayak gitu. Ya, sebagai sesama manusia itu kita harus saling mengasihi. Kita tuh harus saling menolong. Hah? Mengasihi. Sok tahu kamu. Kamu tahu apa soal hidup? Tahu apa? Hah? Jangan sok tua kamu. Hah? Seharusnya kamu bersyukur semua kebutuhan kamu sudah Ayah cukupi. Untuk itu Ayah harus bekerja mati-matian mengumpulkan harta. Ya, Sukma tuh tahu Ayah. Sukma tahu cara Ayah untuk nindas semua orang di desa ini.
Supaya orang di desa ini tuh pada tunduk sama ayah. Iya kan? Kurang ajar kamu. Ayo tampar ya! Ayo tampar aku ya! Ayo tampar ya! Ayo tampar! Kau berbunuh aku ya! Tampar! Tampar! Siapa ya? Rama? Oh, Ibu. Tadi kebetulan Rama belanja sayurnya agak banyak. Jadi, sayuran ini untuk Ibu atau untuk Arman? Ya untuk Ibu dan Bang Arman lah. Masa Rahma masak hanya untuk Bang Arman saja? Tapi Rahma, Ibu udah lapar nih. Ya udah, Ibu makan duluan aja. Nanti kalau Bang Arman pulang, biar Rahma angetin lagi sayurnya. Kamu juga makan ya? Enggak, Bu. Aku nunggu Bang Arman pulang saja. Yuk, Bu. Sekali lagi ayah ingatkan kamu. Kamu jangan mempermalukan ayah. Dan juga jangan menjatuhkan wibawa ayah di mata penduduk. Asal kamu tahu penduduk di sini ini nggak tahu diri. Kalau kita kelihatan lemah, mereka akan menekan kita. Jadi ya, kita harus tunjukkan kekuatan. Dengan selalu menindas orang dan selalu ngebuat orang menderita. Iya. Nah, sudahlah. Kamu nggak bakal ngerti. Satu hal lagi. Ayah sudah menjodohkan kamu dengan anak sahabat ayah. Jadi, kamu jangan mempermalukan calon besan ayah itu. Iya. Sukma masih mau sekolah ya. Dan Sukma juga nggak mau dijodoh-jodohin. Apalagi sama cowok kayak si Nurdin. Pokoknya Sukma nggak mau. Nurdin? Loh, apa salahnya? Nurdin itu insinyur. Anak keluarga kaya raya. Iya. Pokoknya aku belum mau nikah. Dan aku bukan orang yang gila harta kayak ayah. Jaga mulut kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong. Di rumah ini semua ayah yang memutuskan, termasuk hidup kamu. Sudah, nasihati dia bahwa apa yang semua aku lakukan ini demi kebaikan dia. Dan kasih tahu lagi, jangan sekali-sekali membantah aku. Aku gak akan segan-segan menghukum dia. Sekalipun dia anakku sendiri. Paham? Baik, Bang. Kenapa perasaanku jadi aneh seperti ini ya? Apa mungkin aku jatuh cinta dengan dia? Atau ini cuma... Melamun aja kau macam M kampung. Lagi ngelamun jorok ya? Enak saja kalau ngomong. Emang aku seperti kamu? Iya, maaf. Memangnya kamu lagi mikirin apa? Aku lagi mikirin seorang yang akan jadi pendamping hidup aku. Oh, maksud kamu Rahma? Bukan. Rama tuh udah aku anggap seperti adikku sendiri. Lalu siapa? Ayo ke Mana? Ayo, ntar kamu juga pasti tahu. Tunggu. War, sebelah mana nih kamarnya? Itu mana itu? Kamu yakin? Iya benar, saya kan sering nganter sekolah tiap hari. Sebelah
pasti benar. Ayo cepat. Kamu yakin nih kamarnya? Udah jangan banyak tanya, dasar bawel. Nanti kalau ketahuan orang, mampus kita. Udah cepat. Pegangin ya. Iya. Ini di bawah ya. Ya. Aduh, kenapa aku jadi inget terus sama cowok nyebelin itu? Kamu gak usah bayarin uang. Maksud kamu? Nama aku Arman. Maaf kalau tadi pagi aku sering ngeselin kamu. Sukma. Aduh, jadi inget dia terus sih. Ini kan nyebelin. Aduh. Ngapain kamu kesini? Kamu jangan takut. Aku gak punya niat jahat kok sama kamu. Ingat ya, kalau sampai ayah aku tahu bisa mati kamu. Ya, aku tahu sih aku salah, tapi aku kepikiran kamu terus nih. Besok kamu mau nggak jalan sama aku? Jalan-jalan sama kamu? Enggak, pokoknya aku nggak mau. Ya udah kalau gak mau. Aku juga gak mau pulang. Aku mau tidur di sini. Ih, kurang ajar banget sih kamu nggak sopan ya. Udah cepetan bangun sana. Ih. Kasur kamu empuk juga ya? Bantalnya wangi lagi. Enak nih buat tidur. Nyenyaknya. Jangan main-main ya. Cepetan bangun. Kamu udah gila ya? Turun nggak? Cepetan turun. Ih. Sukma, aku nih gila gara-gara kamu. Sukma, tolong matiin lampunya, biar kita tambah asik. Jangan macem-macem ya. Kamu ngomongnya gak sopan banget sih. Shh, jangan teriak-teriak. Nanti ayah kamu denger. Nanti kalau ayah kamu denger dan tahu, kita bisa dinikahkan. Untung di kamu, rugi di aku. Ya ampun. Sini ayo cepetan pulang. Aduh. Nanti kalau ketemu bisa gawat tahu. Udah sana pulang. Tapi kamu harus janji temuin aku besok siang. Nemuin kamu besok. Iya udah, tapi di mana? Danau. Di danau. Cuma. Ya ampun. Sebentar Bi, lagi kamar mandi. Iya, ya udah. Besok aku akan nemuin kamu. Ya udah cepetan pergi, cepetan. Aduh, nanti ketahuan. Makasih ya. Sampai ketemu besok cantik. Kamu udah selesai ke kamar mandinya? Iya Bi, udah sebentar ya. Kamu kenapa? Enggak apa-apa kok Bi. Man. Tunggu, Man. Aku udah gak kuat lagi, Man. Apa? Gila kamu, Man. Malam ini tuh kamu bener-bener nyusahin aku. Kita hampir mati, tau nggak? Maaf, sobat. Memang kalau aku pikir apa yang tadi aku lakuin tuh kelewatan. Tapi jujur, sekarang perasaanku sangat bahagia. Hah? Bahagia? Bahagia kenapa? Wah. Kamu jangan nekat, Man. Jangan terlalu banyak berharap. Kamu kan tahu sendiri ayahnya siapa? Ayahnya Macan, Man. Macan. Udahlah, Man. Hubungan kamu sama dia nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin dalam cinta. Yuk. Hoi, orang nekat. Tunggu. Sukma, sebaiknya kamu jangan selalu membantah sama orang tua kamu. Pada dasarnya, kewajiban seorang anak itu adalah selalu mematuhi orang tuanya. Sukma tahu itu, Bi. Tapi Sukma juga nggak suka ngeliat ayah suka menindas rakyat kecil.
Ayah kan seorang datuk. Harusnya dia ngelindungin. Bukan malah menindas kayak gitu. Apa yang kamu bilang itu memang ada benarnya. Tapi menurut Bibi, sebaiknya kamu mendoakan orang tua kamu supaya dia kembali ke jalan yang benar. Daripada kamu harus berdebat terus tiap hari. Insya Allah, Bi. Sukma akan terus ngedoain ayah. Tapi sebenarnya tuh Sukma juga sayang banget sama ayah, Bi. Ya, syukurlah. Kamu jadi jalan-jalan sama Arman besok? Hah? Udahlah, nggak usah disembunyikan. Bibi kan dengar semua dari depan. Dasar kamu anak bandel. Emangnya Bibi kenal sama Arman? Semua penduduk di sini juga kenal sama Arman. Arman itu adalah pemuda yang baik dan jujur. Menurut Bibi sih, Bibi senang sekali kalau kamu bisa berteman dengan Arman. Tapi pesan Bibi, kamu harus pintar-pintar jaga diri. Iya. Man, makan. Tadi ibu perhatikan kamu gembira terus, Man. Ada apa? Ceritakan sama ibumu ini. Arman telah bertemu dengan seorang gadis impian Arman, Bu. Dia cantik dan baik. Gadis? Siapa gadis itu? Rahma. Bu, Rama tuh Arman anggap cuma seperti adik Arman sendiri. Gak lebih. Lalu siapa? Sukma, anaknya Pak Datuk Hasan. Dia tuh cantik sekali, Bu, dan baik hati. Arman jatuh cinta sama dia, Bu. Jangan kamu harapkan Bulan, nak. Dia itu jauh dari harapan kamu. Ibu malah lebih tenang kalau kamu sama Rahman daripada gadis itu. Ibu membenci dia karena dia anaknya Datuk Hasan. Ya, Bu? Tidak, ibu tidak membencinya. Tapi kamu mendekati dia sama aja kamu masuk dalam masalah besar. Ibu gak usah khawatir. Arman bisa jaga diri Arman baik-baik. Yang penting Ibu doain Arman ya. Semoga cinta dari Tuhan ini bisa Arman miliki untuk selamanya. Doa dan cinta ibu terhadap kamu selalu terucap setiap hela nafas ibu, Man. Ya udah, kamu makan. Kenapa kamu harus mencintai anak orang yang telah membunuh bapakmu sendiri? Ibu khawatir akan terjadi apa-apa di kemudian hari. Danau ini selalu memberikan ketenangan kepada setiap orang yang datang. Airnya seolah menjadi tempat curhat bagi setiap orang yang memandang. Maaf kalau aku mengganggu lamunan kamu. Enggak kok. Kamu gak mengganggu aku. Kamu benar. Danau ini emang indah. Danau ini selalu ngedengerin apa isi hati kita. Dia selalu ngedengerin curahan hati kita. Dan kita juga gak perlu kok ngungkapinnya dengan kata-kata. Dengan ngeliat danau ini aja, seolah-olah dia udah tahu apa isi hati kita. Kenapa kamu? Apa yang sedang mengganggu isi hati kamu? Aku jadi ingat kejadian tentang bapak itu. Kasihan dia. Dia harus ngerelain kepergian anaknya yang dia sayangin.
Seandainya aja kita bisa nolongin dia dengan cepat, pasti anaknya bakal sembuh. Semua ini karena... Ini semua karena takdir. Emang udah takdir anak itu menghadap sang kuasa meninggalkan kita semua. Bukankah ajal, rizki, jodoh, udah ada yang ngatur. Sedangkan kita ini hanya ngejalaninnya. Iya, kamu benar. Dia benar-benar sungguh cantik. Anugerah yang sempurna dari Tuhan. Oh Tuhan, aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. Ya Tuhan, kenapa aku ngerasain sesuatu yang lain sama dia? Apa aku mencintainya? Iya, aku mencintainya. Dan aku emang bener-bener cinta sama dia. Mencintaimu, Sukma. Aku juga cinta sama kamu, Arman. Sado nggak tahu diri. Ngapain kamu berani-beraninya mendekati anak Datu Hasan? Mau mati kamu? Hah? Hah? Mau mati? Jangan! Udah! Jangan! Dia tuh nggak ngapa-ngapain aku, Bedul. Dia juga nggak salah apa-apa. Kamu jangan melawan saya, Sukma. Karena ayahmu memperbolehkan saya berbuat kasar sama kamu. Kalau kamu tidak menuruti perintah saya untuk pulang. Sekarang, pulang! Lepasin! Ayo! Nggak mau, lepasin! Man. Pulang dengan dia, gua mau kamu disakiti. Enggak! Lepasin! Lepasin! Dia! Aduh, lepasin! Ih, kalian apa-apaan sih? Sakit tau! Lepasin! Aduh! Lepasin! Apaan sih kalian? Sukma, seharusnya kamu jangan bikin khawatir ayah. Kamu pergi tanpa Bedu dan Ina. Apa? Aku harus pergi sama si botak itu. Najis bagi aku kalau aku harus pergi sama mereka. Enggak, aku nggak akan mau ya. Asal ya tahu ya. Mereka itu udah nyakitin orang yang nggak bersalah. Mereka udah mukulin orang yang nggak bersalah ya. Masuk! Ya. Kerja kalian sudah bagus. Memang semestinya harus begitu. Jangan hiraukan dia. Dia masih belum mengerti. Nah, kalian pergi. Masih itu. Emangnya aku nggak boleh bergaul apa? Apa aku nggak boleh kenal sama orang lain? Apa aku nggak boleh kenal sama dunia luar? Kalau kayak gini mending aku jadi orang miskin aja. Sukma, kamu harus sabar. Paman tuh pasti mau yang terbaik buat kamu. Yang terbaik buat aku. Itu tuh yang terbaik buat kamu, Ina. Ina, kamu jangan butain mata kamu sendiri. Ini tuh bukan yang terbaik buat aku, Nah. Ini yang terbaik buat ayah. Aku nggak mau kalau kayak gini terus.
Wajah abang kok abis babak belur gini? Abang nggak apa-apa kok. Tadi cuma jatuh sama terpleset. Ya udah, Rama antar pulang ya. Nanti sih yang jemput kan? Jangan sampai telat ya. Siap, Tuan Putri. Pokoknya, kemanapun Tuan Putri akan pergi, saya akan siap mengantar dan menjemput Tuan Putri. Oke deh. Yaudah, aku masuk dulu ya. Silakan, Tuan Putri. Yuk, Sukma. Nah, aku harus pergi sekarang, Nah. Aku harus ketemu sama Arman dan aku harus minta maaf sama dia. Soalnya gara-gara aku jadi terluka kayak gitu. Aku nggak enak Nah sama dia. Sukma jangan. Nanti kalau Paman sampai tahu bisa gawat. Enggak, Nah. Aku cuma mau minta maaf sama dia. Cuma sebentar kok. Ya udah aku pergi sekarang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sukma? Ya udah, silakan duduk. Ayo. Ada apa kamu kesini? Aku kemari mau minta maaf sama kamu soal yang kemarin. Arman, aku mau minta maaf sama kamu. Apa? Soal itu lupain aja. Aku tidak apa-apa. Ya Tuhan, cantiknya dia. Benar-benar indah sekali ciptaanmu yang satu ini. Arman, kamu kok ngelamun sih? Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Tunggu dulu. Kamu nggak mau masuk dulu? Nggak usah. Aku kesini cuma mau minta maaf sama kamu. Lagi pula aku juga harus cepet-cepet pulang. Kalau enggak, nanti ayahku marah. Tapi kita masih bisa ketemu kan? Mana sumbangan ibu untuk Datuk Hasan? Cuma ibu saja yang belum bayar. Harusnya kalian itu yang muda lebih menghormati orang yang lebih tua. Kami nggak punya waktu untuk berbasa-basi. Saya juga nggak punya waktu untuk kalian. Bu, dengar ya. Kami datang cuma mau minta duit sumbangan. Atau bisa ditukar dengan setengah hasil panen, Ibu. Bagaimana? Apa? Setengah dari hasil panen? Apa belum cukup yang kalian rampas selama ini? Jangan banyak ngomong kamu. Dan jangan pernah kamu menolak apa yang Datuk minta. Kalau enggak, kamu bakal berurusan dengan kami. Ngerti kamu? Tapi kalau hasil panen diminta, kami makan apa? Saya nggak mau tahu, itu urusan kamu. Ingat ya, di saat saya kembali lagi ke sini, ibu harus menyediakan apa yang Datuk minta. Ngerti?
Tuh, kita cari ke tempat lain. Awas! Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Saya antar pulang, Bu, ya. Ya udah nggak usah. Makasih. Nggak apa-apa, saya bisa sendiri. Makasih ya Pak, Bu. Hati, Bu, ya. Ibu kenapa, Bu? Tadi di jalan Ibu dicegat sama anak buahnya Datuk. Mereka minta uang sama Ibu atau separuh hasil panen kita harus kita serahkan sama mereka. Ibu menolaknya. Terus Ibu didorong sampai jatuh. Ya inilah akibatnya. Ya Tuhan, aku amat mencintai Sukma yang berhati mulia. Tapi kenapa gadis sebaik dia punya seorang ayah yang kejam, berhati iblis, dan tak berperasaan seperti Datuk Hasan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu! Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa. Tadi waktu pulang dari sawah Ibu jatuh. Ibu cuma nggak mau membayar uang yang diminta sama anak buahnya Datuk Hasan. Orang itu lagi. Kemarin anaknya. Hari ini bapaknya. Bapak sama anak sama saja. Sudahlah, nggak apa-apa. Sukma. Bibi, tadi apa? Ini ada surat dari Arman. Tadi Arman kesini. Surat buat aku. Udah cepet baca aja, nanti ya kamu tahu. Iya. Kenapa dia belum datang ya? Mana ya? Hai. Aku takut kamu gak datang. Ya, aku pasti datang lah. Apa kamu gak takut kalau anak buaya mumer kita? Iya, aku takut. Nanti kamu jadi sasarannya. Sukma, aku mencintai kamu. Tapi, apa kamu nggak takut sama apa yang bakal terjadi sama cinta kita? Karena ayahku pasti akan ngalangin cinta kita. Bagi orang yang jatuh cinta, tidak ada yang dapat membuat takut. Cinta bisa membuat kita lupa. Cinta juga bisa membuat kita buta. Cinta membuat orang berani mengambil resiko apapun.
termasuk mengorbankan nyawanya sekalipun. Kamu adalah orang yang pertama yang masuk ke hati aku. Dan aku harap kamu juga orang yang terakhir yang mencintai aku seumur hidup. Ada apa dulu? Siapa dia? Dia adalah... Saya Rahma, teman sekolahnya Sukma. Saya kesini membawa kabar baik untuk Datuk mengenai anak gadis Datuk. Ya. Sukma. Ada apa sama dia? Datuk, tadi saya melihat anak Datuk sedang berduaan dengan Arman, si penaksado itu. Bahkan dia berani peluk-pelukan, pegang-pegangan. Ih, sama anak Datuk. Ajar. Berani-berani yang tukang sado itu. Nggak kapok-kapoknya dia mendekati anakku. Hah. Rupanya dia belum tahu aku. Betul. Susul Sukma. Dan kasih pelajaran yang keras sama tukang sado gila itu. Baik, Datuk. Ada apa ya? Dari mana kamu? Dari danau. Sendirian, emangnya ada apa sih? Kata dia, kamu masih berhubungan sama tukang sado itu. Betul nggak? Enggak ya. Tadi aku di danau sendirian kok. Mungkin dia salah lihat kali. Udah deh ya, jangan percaya sama gadis ini. Dia sakit kali. Udah ya, aku capek mau mandi dulu. Ya. Lihat Bang Arman. Oh, Arman. Ya, tadi kita kesini sama-sama. Tapi pas sampai sini mencar-mencar ya. Jadi maaf aku nggak tahu. Ya udah, aku mau naik kuda-kudaan dulu ya. Yuk. Ya. Mana sih? Kali ini kamu tak akan bisa mengelak lagi, Sukma. Datuk! Datuk! Ada apa kamu kesini malam-malam? Aku yang memberitahu sesuatu kepada Datuk. Tadi aku melihat Arman dan Sukma berduaan di pasar malam. Dia sudah tidak malu-malu lagi bermesraan dan berpelukan di depan umum. Kamu nggak salah lihat? Aku yakin, itu pasti mereka. Betul! Betul! Ya, Datuk.
undang semua teman-teman kamu. Kita ke pasar malam di pinggir kampung. Siapa itu? Jalan. Aku udah peringatkan, Man. Jangan pernah membuat aku sakit hati. Kalau aku tak bisa memiliki kamu, maka yang lain pun tak boleh mendapatkan kamu. Itu dia. Ajar. Aduh, berani kamu. Hei, ajar kamu ya, berani-beraninya kamu pegang-pegang anakku. Tangan kamu kan kotor. Ajar. Ya ampun ya. Ya jangan ya, aku mau. Diam kamu. Kamu sudah bikin malu keluarga. Jangan, Datuk. Jangan sakitin dia. Biar aku saja. Lepaskan. Hajar. Seret. Baik, Datuk. Ayo. Ya. Jangan ya. Hei, diam kamu. Dengar, Sukma. Dia nggak pantas buat kamu. Sekarang kamu harus pulang. Ya jangan ya, jangan ya. Pulang. Ya kasihan dia ya. Pulang. Ya. Pulang. Arman. Arman. Lepaskan. Lepaskan. Lawan lu ya. Ajar, Man. Bos kau. Kamu ini benar-benar bikin malu keluarga. Hah? Jalan-jalan berdua-duaan sama tukang sadu di pasar malam. Seolah-olah nggak ada yang lihat kalian. Di mana otak kamu, di mana? Hah? Iya. Walaupun dia miskin, aku tetap cinta sama dia. Cinta kamu sama tukang sado itu nggak bisa bikin kamu banyak uang. Itu cuma cinta sesaat. Udahlah, dah. Pokoknya kamu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar dari kamar. Kamar ayah kunci. Tahu? Ya, jangan ya. Ya buka pintunya ya. Ya, ayah. Hei, tukang sado! Keluar kau dari kandangmu! Keluar! Apalagi yang kau inginkan dari aku? Dulu suamiku kau bunuh. Sekarang anakku mau kau bunuh juga. Gak puas-puasnya ya kamu mengisap darah kami. Nasihati anak kamu itu supaya jangan mengganggu anakku lagi. Tahu, bilang sama dia mimpinya terlalu tinggi. Dia nggak bakalan jadi orang kaya. Apalagi bersanding dengan anakku. Itu tidak mungkin. Anakmu yang buat masalah. Anakmu yang membuat anakku jadi seperti ini. Kurang ajar. Ma! Rasakan itu. Jadi bagaimana bisnis Nurdin? Lancar? Lancar, Om. Malah sekarang lagi ada peluasan jaringan. Mungkin saya akan menetap di Singapura, Om. Tapi setelah melamar Sukma dulu, gimana, Om? Memang seharusnya begitu. Menikah dulu di sini. Jadi kalau di negara orang, sudah ada yang mengurusi. Iya, Om.
Seharusnya abang sadar. Ini semua gara-gara Sukma. Gara-gara dia ibu sakit seperti ini. Dia hanya penimbun masalah saja. Kamu jangan terus menyalahkan Sukma, Rama. Dia tidak bersalah. Dia juga sama menderita seperti aku. Mana kita tahu dia menderita atau tidak. Sampai sekarang, dia tidak menemui abang. Padahal kalau abang tahu, ada gadis lain yang mencintai abang. Maaf, Rama. Hanya Sukma yang ada di hati aku. Tidak ada wanita lain. Abang itu telah dibutuhkan oleh cinta. Apa abang belum sadar juga? Ibu sakit karena cinta abang. Itu Nurdin, calon suami kamu. Jangan bikin mama. Ayah, jangan cemberut gitu. Senyum, senyum, senyum. Kamu harus sambut seramah mungkin. Ayo. Ayo, senyum, 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 senyum. Sambut mereka dengan ramah. Nah, itu Nurdin. Kamu masih ingat dia kan? Ya ingat lah ya. Dia itu yang suka mabok-mabokan kan. Udah gitu, dia juga suka main perempuan kan ya? Maaf, maaf. Sukma memang suka bercanda gitu. Ibu? Ibu kenapa, Bu? Dok! Dokter! Dokter! Dok! Bu! Ibu kenapa, Bu? Ibu bertahan, Bu! Ibu saya, Dok! Suster, siapkan oksigennya. Segera. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Maafkan kami. Kami sudah tidak bisa menyelamatkan ibu Anda. Maksudnya, Dok? Ibu Anda sudah tidak tertolong lagi. Apa? Ibu saya? Ibu. Ibu jangan tinggalin Arman, Bu. Maafkan Arman, Bu. Selama ini Arman buat ibu susah, buat ibu menderita. Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu jangan tinggalin Arman. Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu jangan tinggalin Arman. Ya Allah. Kenapa penderitaan yang kau berikan sama aku dan Arman berat banget? Ini semua udah takdir, Mak. Takdir buruk yang bersahabat sama aku dan Arman. Maafin aku, Arman. Andai aja aku gak pernah hadir dalam kehidupan kamu, pasti kamu gak akan menderita kayak gini. Man, maaf banget ya. Maafin aku karena aku sangat mencintai kamu. Ibu. Maafkan Arman, Bu. Maafkan kalau selama ini Arman selalu buat ibu menderita. Cinta yang diberikan Tuhan untuk Arman amatlah berat, Bu. Maafkan Arman ya, Bu. Arman sadar cinta yang ibu berikan kepada Arman itu bagian sebuah lingkaran yang tak ada awal dan tak ada ujungnya. Bakar. Baik, Datuk.
Mampus kamu tukang sado. Habis rumahmu. Angus rumah kamu. Jangan macam-macam dengan Datuk Hasan. Rasakan. Rama, tunggu. Bang Arman, seharusnya semua ini tidak perlu terjadi. Seharusnya kita lah yang bersatu. Apa yang kamu inginkan, Rama? Kamu yang perempuan berarti busuk. Yang aku inginkan hanya satu. Bersatu denganmu, Bang. Kamu tidak punya malu ya? Aku gak pernah mau dengan wanita murahan seperti kamu. Kamu tuh pelacur, tahu gak? Hah? Ini semua aku lakukan karena aku mencintaimu, Bang. Tapi kamu tidak pernah menyadarinya. Seandainya saja dia tidak pernah ada, pasti kita udah bersatu. Kamu salah, Rama. Kalaupun sekarang semua tidak ada, kita tidak pernah bersatu. Aku gak mau dengan wanita murahan seperti kamu. Dan ingat, pesan aku. Ini terakhir kali aku ketemu dengan kamu. Pesan aku untuk kamu, jangan pernah kamu memaksa kehendak kamu dengan mengorbankan cinta orang lain. Sekarang hidup aku dengan Sukma udah hancur. Dan aku gak pernah memaafkan kamu sampai kapanpun. Ngerti? Sukma. Arman? Sukma. Sukma, aku mencintai kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Kamu mau kan ikut dengan aku? Di tempat dimana kita bisa menyatukan cinta kita. Dan gak akan ada lagi orang yang bisa memisahkan cinta kita. Kamu mau kan? Bawalah aku kemanapun kamu mau. Dan gak akan ada satu orang pun yang bisa memisahkan cinta kita. Kecuali mau. Benar, Sukma. Ayo cepetan, kamu pasti bisa. Sukma, ayo Mak, aku pegang ini tangganya. Kamu berapa lama lagi? Sukma, ayo cepetan, sebelum kita ketahuan. Sukma. Sukma. Jangan-jangan ini pasti si tukang sadu lagi. Aja. Bedul. Bedul. Ya, Datuk. Ada apa, Datuk? Lihat, kamu lihat itu tuh. Pasti tukang sadu. Ajar. Dengar. Cari mereka. Dan kamu harus habisi tukang sadu itu. Paham? Paham, Datuk. Sana. Ajar.
Jangan harap kamu bisa hidup lagi, tukang sado. Aku akan bikin kamu mampus. Ya ampun, Man, kita mau kemana lagi? Aku juga gak tahu kita harus kemana. Tapi yang jelas biar takdir mau kita pergi. Ayo cepetan. Woi! Tukang sado! Jangan lari! Dengar, kamu kasih tahu penduduk yang lain supaya kejar mereka. Ngerti? Ya Pak, saya akan beritahu. Cepat! Ya Pak. Ada apa? Mereka lari ke arah danau. Kejar, tangkap! Hei, kejar! Hei! Aduh, Man, kita harus kemana lagi nih? Mampus kamu tukang sado. Mau lari kemana? Hah? Mau lari kemana? Jalan kamu sudah buntu. Sebentar lagi aku akan hancurkan kamu. Sukma, kesini. Kembali ke ayah Sukma. Jauhi bajingan itu. Ayo Sukma. Ya, dia bukan bajingan ya. Dia adalah pria yang aku cintai. Dan aku gak mau nikah sama siapapun. Aku cuma mau nikah sama dia. Tidak akan ada yang bisa memisahkan cinta kita berdua. Inilah janji kita. Janji sehidup semati. Sukma. Kamu jangan bertindak nekat, Sukma. Kemari sini, nak. Kemari. Ya, Ayah tuh gak pernah ngerti perasaan kita ya. Ayah gak tahu rasanya jatuh cinta. Ayah selalu maksain kehendak Ayah sendiri. Kalau kehidupan gak ngizinin kami untuk bersatu, maka kematianlah yang akan kami pilih. Darah cinta kami akan selalu mengalir di danau ini. Sebagai peringatan untuk Ayah dan semuanya. Kalian akan menjadi saksi buat cinta kita berdua. Danau ini akan membuat nasib anak cucu kalian bernasib sama seperti kami. Tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah mencintai. Inilah dendam cinta kami yang tak pernah sudah. Iya, tak akan pernah sudah. Sukma, jangan Sukma. Sukma, jangan. Sukma. 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 Ayolah kita pergi sayang. Danau ini telah menjadi saksi pengorbanan cinta kita. Biarlah mereka tahu kalau cinta kita tidak akan pernah dipisahkan. Danau ini adalah danau milik kita. Bukti dendam kita terhadap mereka yang tidak akan pernah sudah. Ayo kita pulang. Biarlah dendam kita yang berada di sini. Dan dendam kita tak akan pernah sudah. Biarlah darah kita akan mengalir di sini sampai kapan.